Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-45. An Abi Bakrata, dari sahabat Abu Bakrah. Beliau sahabat Abu Bakrah merupakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang mulia dari negeri Basrah. Annahu, sesungguhnya dia, intaha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa raqiun, dan beliau dan Nabi sedang ruku. Faroka'a, lalu ruku. Faroka'a, lalu dia ruku. Qabla ayyasila, sebelum sampai ila sofi, ke barisan sof. Jadi ceritanya Nabi Muhammad SAW pada waktu itu sedang sholat berjamaah dengan para sahabat di dalam masjid, dan beliau sahabat Abu Bakrah itu telat masbuk. Ketika telat masuk di masjid, belum sampai ke barisan terakhir, belum sampai ke sof terakhir para sahabat, Nabi Muhammad SAW sedang ruku. Para sahabat ruku tentunya. Maka ketika sahabat Abu Bakrah mendapati Rasulullah ruku, sahabat Abu Bakrah langsung takbiratul ihram dan kemudian ruku. Jadi Nabi Muhammad ruku, sahabat Abu Bakrah baru datang sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, terus ruku. Sementara dia belum sampai ke barisan sof, sahabat Abu Bakrahnya. Fazakara zalika lin Nabi, lalu menyebutkan hal itu. Fazakara zalika, lalu menyebutkan hal itu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda, zadakallahu, semoga Allah menambahmu hirson, semangat, wala ta'ud, dan jangan kamu mengulanginya. Ya, jadi begitu ajaran Nabi Muhammad SAW, doa Nabi Muhammad SAW, perkataan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abu Bakar. Sah sholat orang yang prakteknya seperti tadi, sah. Hanya saja kenapa kok Nabi Muhammad SAW mengatakan semoga kamu mendapatkan tambahan semangat dari Allah SWT, dan kamu jangan mengulangi seperti itu lagi. Karena apa? Karena sholatnya orang yang menjadi makmum, tapi dia tidak di barisan sof dengan jamaah lainnya, itu pahalanya tidak sempurna. Sah sholatnya, sah, sekalipun dia di barisan ketiga atau keempat. Misal dia di barisan keempat, sementara barisan ketiga itu kosong, nggak ada orangnya, barisan kedua ada orangnya. Orang yang sholat di barisan keempat sah, menjadi makmum. Hanya saja fadilah jamaahnya tidak sempurna. Makanya Nabi Muhammad mengatakan jangan kamu mengulanginya lagi gitu. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah,
Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala, masuk, al masjidah, masjid. Fadakhala rajulun, lalu masuklah seorang laki-laki. Fasalla, maka sholat. Ketika Nabi Muhammad sudah masuk ke masjid, ada orang yang masuk ke masjid, kemudian dia sholat. Tsumma jaa, kemudian menghampiri. Fasallama, lalu salam, mengucapkan salam. Fasallama, lalu salam, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah laki-laki tersebut menyelesaikan salatnya, dia menghampiri Rasul dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjawab salamnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Faqala, bersabda. Setelah menjawab, bersabda, irji, kembali. Fasolli, lalu sholatlah. Fa'innaka lam tusolli, fa'innaka, sesungguhnya kamu, lam tusolli, belum sholat. Nabi mengatakan kepada seseorang tersebut, kembali dan ulang sholat kamu, gitu. Fasolla, lalu sholat. Setelah dia sholat yang kedua kalinya, summa jaa fasallama, summa jaa, lalu mendatangi, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu bersabda, irji, Nabi Muhammad berkata yang kedua kalinya, irji, kembali. Fasolli, lalu sholatlah. Fa'innaka lam tusolli, fa'innaka, sesungguhnya kamu, lam tusolli, belum sholat. Salasan, 3 kali. Orang tersebut mengulangi sholatnya sampai 3 kali dan Nabi pun mengatakan kepada dia. Ini menunjukkan kenapa kok disuruh mengulangi, karena sholatnya tidak sah, gitu. Nabi Muhammad mengatakan, kembali, lakukan sholat lagi. Karena apa? Sholatnya tadi gak sah. Terus faqala, lalu dia berkata, wallazi ba'asaka bil haqqi, wallazi ba'asaka, demi zat yang mengutusmu, bil haqqi, dengan kebenaran, nabiyan, menjadi nabi. Ini semestinya itu dalam kurung itu, wallazi ba'asaka bil haqqi. Fama uhsinu ghairahu, saya tidak bisa selainnya. Fa'alimni, lalu ajari aku, maka ajari aku. Seseorang tadi yang disuruh sholat oleh baginda Nabi Muhammad, ketika disuruh mengulang sholatnya sampai 3 kali, akhirnya dia yang ketiga kalinya bilang ke Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan bawa kebenaran, menjadikan engkau sebagai nabi, saya tidak bisa selain apa yang saya praktikkan tadi, apa yang saya laksanakan tadi, sholatnya. Ajari aku sholat, kata dia. Qala, Nabi bersabda. Nah, sebelum itu,
Kenapa kok tadi di kali yang pertama, kali yang kedua Nabi Muhammad tidak langsung memberitahu? Kenapa? Kenapa hanya mengatakan kembali, ulang sholatnya? Kenapa Nabi nggak langsung mengatakan sholat yang sebenarnya itu seperti apa? Nah, di sini ada catatan bahwasanya apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu ada sebagai pendidikan. Nabi tidak pendidikan untuk tetap mengulang sholatnya dan sampai dia bertanya gitu. Sampai dia bertanya. Maka yang ketiga kalinya itu ketika dia bertanya langsung Nabi Muhammad SAW memberitahu. Nah, dan ini pun Nabi tahu karena waktu sholatnya masih longgar, masih jauh, makanya dibiarkan dulu seperti apa yang dia lakukan dahulu. Waktunya bukan mepet waktu itu, ketika itu waktunya masih panjang, bukan mepet, bukan mau habis waktunya. Kalau waktunya mau habis harus dikasih tahu seseorang yang belum tahu tata cara sholat supaya dia bisa melaksanakan sholat dan waktu sholatnya belum habis. Qala bersabda. Ini ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad. Qala bersabda. Idza qumta ila sholati, idza qumta apabila kamu berdiri. Ya mau enggak mau memang sih kalau menurut saya sih kalau perempuan itu ila sholati untuk sholat. Ila sholati untuk sholat. Fakabir maka bertakbirlah. Ini tata cara praktik sholat. Fakabir maka bertakbirlah. Sumakro kemudian baca. Ma tayassara ma'aka apa yang ayat yang mudah maka bagimu minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Sumarka lalu ruku. Hatta tatma'inna sampai tumakninah. Tumakninah itu artinya tenang, diam sebentar. Rokian dalam rukuknya. Setelah tumakninah rukuk, sumarfa lalu berdiri ya. Hatta ta'tadila sampai tegak. Iman berdirinya. Iman berdirinya, dalam berdiri. Masjud kemudian sujud. Hatta tatma'inna sampai tumakninah. Sajidan sujudnya, dalam sujud. Sumarfa lalu berdiri. Hatta tatma'inna sampai tumakninah. Jalisan dalam sujud, dalam duduk. Masjud kemudian duduk. Kemudian sujud. Hatta tatma'inna sampai tumakninah. Sajidan sujudnya atau dalam sujud sama itu. Tsumaf'al lalu lakukan zalika demikian fi sholatika dalam sholatmu kulliha semuanya. Jadi lalu lakukanlah hal tersebut dalam sholat kamu semuanya, entah itu sholatnya sholat sunnah maupun sholatnya sholat wajib gitu.
Walaupun di ada kegiatan apa? Game. Modus. Jodoh iya. Mana sih? Hadis yang ke-47, An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza qala, apabila berkata, atau ya berkata, al imamu, imam salat, al imamu, imam, sami Allahu liman hamidah. Nah, bacaan sami Allahu liman hamidah, ketika imamnya membaca bacaan sami Allahu liman hamidah. Kapan itu bacaan itu? Bacaan itu adalah bacaan ketika bangun dari ruku. Nah, ruku, sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu ini diartikan semoga Allah menerima dan membalas. Liman hamidahu, bagi yang memujinya. Fakulu, maka bacalah, Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, lakal hamdu, laka alhamdu, bagimu segala puji. Ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum juga baca sami Allahu liman hamidah. Ketika imam sudah baca sami Allahu liman hamidah, dan setelah itu makmum membaca Rabbana lakal hamdu, kalau panjangnya kan gini, Rabbana lakal hamdu mil'ul ardi wa mil'u masih, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi wa masih min syai'in ba'du, kan gitu. Nah, Rabbana, kalau seandainya bacaan kamu tersebut Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masih min syai'in ba'du, tersebut, bacaan tersebut bareng dengan apa yang dibaca imam, dengan bacaan malaikat. Malaikat juga baca loh. Ketika makmum baca, imam juga baca. Ketika bacaan kamu dengan bacaan malaikat itu bebarengan, maka kamu mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lewat yang dilakukan. Fa innahu, artinya fa innahu, sesungguhnya, man wafaqo, orang yang tepat, qauluhu, bacaannya, qaulal imami, qaulal malaikati, bacaan malaikat, ghufira lahu, maka dia diampuni, ma taqaddama, apa yang telah lewat, min dzambihi, dari dosanya. Ini ada, kalau di mazhab Syafi'i, mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu makmum dan imam disunahkan membaca sami Allahu liman hamidah bareng. Cuma kalau di mazhab seperti mazhab Maliki, Hanafi, itu tidak baca. Jadi langsung ketika imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum langsung Rabbana walakal hamd. Tapi kalau kita di mazhab Syafi'i, imam dan makmum disunahkan tetap baca sami Allahu liman hamidah. Setelah baca itu lalu dilanjutkan Rabbana lakal hamdu.
mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam bisawab. Sallallahu alaihi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.